Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Maesi, mahasiswa dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 4 di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan menyampaikan review buku yang berjudul Kajian Histori Sosiologis Masyarakat Indonesia Jilid 1 karya Bertram Johannes Otto Skerik yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh penerbit Ombak. Buku ini kurang lebih memiliki 307 halaman dengan ukuran 16 x 24 cm. Seperti ini bukunya. Alasan saya memilih mereview buku ini adalah karena buku ini merupakan salah satu karya penting tentang sejarah Indonesia yang merangkum evolusi masyarakat Indonesia yang dikaji dalam kacamata sosiologis. Namun buku ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya itu terletak pada pembahasannya yang terkesan tidak beraturan sehingga agak sulit untuk dipahami oleh para pembaca. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu ada pergeseran kekuatan politik dan ekonomi di Nusantara pada abad ke-16 dan 17. Itu ada perdagangan Jawa dan masuknya Islam di Nusantara. Peralihan jalur perdagangan ke timur dimulai sejak adanya Perang Salib pada tahun 1096. Saat itu para saudagar berhasil mengambil alih perdagangan yang dulunya dipegang oleh kaum Yahudi dan Suriah di kawasan Mediterania Timur. Dan saat itu juga pelabuhan-pelabuhan didirikan oleh kolonial Italia dan semua terbebas dari bea cukai, dan mereka memiliki hak untuk memungut pajak dari pihak lain. Selanjutnya, kejatuhan Acre pada tahun 1291 itu menandai berakhirnya Perang Salib, dan saat itu juga perdagangan rempah-rempah berpindah jalur dan ras di Laut Merah, dan di Laut Merah itu juga menjadi pusat pelabuhan untuk perdagangan transit India. Lalu yang kedua itu ada pada abad ke-16 itu perdagangan pada zaman kekuasaan Portugal. Di Malaka, Portugal lebih memilih untuk menyakiti para pedagang muslim, dan hasilnya para pedagang muslim melewati jalur atau menghindari jalur perdagangan di pesisir timur dan membuat jalur perdagangan baru. Yang selanjutnya pada abad ke-17 itu kejatuhan perdagangan Jawa. Itu ada rempah-rempah. Yang pertama merica, disebabkan karena berpalingnya VOC kepada Aceh pada tahun 1922 dan Banten tidak mampu memperdagangkan mericanya, dan salah satu pusat penghasil rempah-rempah di Malaya telah dihancurkan Aceh. Yang kedua ada buah pala dan cengkeh, itu disebabkan karena berpalingnya VOC kepada para penguasa Makassar dengan permintaan agar para penguasa Makassar itu melarang rakyatnya untuk berdagang rempah-rempah di kawasan dan kepulauan rempah-rempah. Lalu pembahasan kedua itu ada penyebab dan dampak komunisme di pesisir barat Sumatera. Itu ada masyarakat Minangkabau melakukan penetrasi ekonomi uang dengan Nagoro Tuwo, terus perkembangan ekonomi, barter, nilai penting uang, perpajakan uang, terus perdagangan dan permintaan baru, penanaman tanaman komersial, kepemilikan tanah, revolusi pertanian, dan penjaminan tanah. Lalu yang kedua ada permintaan dan pemerintah dan komunisme. Itu adanya taktik pengendalian fata morgana komunisme yang memikat, terus intimidasi dan teror fasisme pada tahun 1925 dan ketidakberdayaan pemerintah. Lalu pembahasan yang ketiga itu ada para penguasa bumi putra. Para penguasa bumi putra ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama masyarakat primitif. Masyarakat primitif itu merupakan masyarakat agraris yang berasal atau bersandar pada kesilsilahan dan kekerabatan. Umumnya masyarakat primitif ini memiliki sistem ekonomi sendiri. Lalu selanjutnya ada kerajaan. Kerajaan merupakan suatu organisasi atau kekuatan di mana yang lebih luas menyerap kelompok lokal atau yang heterogen, itu yang lebih berkuasa dibandingkan yang belum menyerap. Lalu selanjutnya negara. Di sini negara itu mencegah terpecahnya bagian-bagian kerajaan dan memanfaatkan secara lebih efektif para ningrat lokal. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai buku Kajian Histori Sosiologis Masyarakat Indonesia Jilid 1 karya Bertram Johannes Otto Skerik.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.